warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Dr. Ali Asmar MPD selaku pembimbing mata kuliah strategi pembelajaran matematika. Baik, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang mengembangkan dan mempertahankan lingkungan belajar efektif. Nah, dari kelompok 2 ini ada 5 orang anggota, yaitu pertama Atika Hameftah, yang kedua ada Auci Pernia, yang ketiga ada Enda Zulfa, yang keempat ada Tia Marsha, dan yang kelima ada Hamidah. Baik, selanjutnya materi pertama yang akan dibahas oleh Kak Auci. Kepada Kak Auci dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Kami akan menjelaskan tentang mengembangkan dan mempertahankan lingkungan belajar efektif. Lingkungan belajar adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar yang mendapatkan pengaruh dari luar terhadap keberlangsungan kegiatan tersebut. Untuk pendidik, perlu menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif. Keakraban antara pendidik dan peserta didik sangat menentukan keberhasilan belajar seseorang. Jika hal ini terjalin, suasana belajar akan lebih nyaman dan peserta didik akan lebih mudah memahami pelajaran. Menyediakan lingkungan belajar yang efektif meliputi strategi yang digunakan guru untuk menciptakan suatu kondisi yang positif, juga menciptakan pengalaman kelas yang produktif. Untuk mengajar matematika secara efektif, guru harus melakukan hal sebagai berikut. A. Mengevaluasi, memilih, dan menggunakan buku teks matematika. Sumber pengajaran atau pembelajaran yang paling penting bagi guru matematika adalah buku teks yang digunakan siswa dalam mata pelajaran matematika sekolah menengah. Yang pertama yang akan dibahas yaitu tujuan buku teks matematika. Yang B, apa yang harus diperhatikan dalam buku teks matematika. C, kriteria untuk mengevaluasi buku teks matematika. Di sini ada 2 kategori, yaitu yang pertama, kriteria berkaitan dengan konten dan metode. Yang kedua, kriteria yang berkaitan dengan karakteristik fisik dan alat bantu guru. Yang D, menggunakan buku teks matematika secara efektif. Selanjutnya yaitu yang B, memperoleh dan menggunakan sumber daya pengajaran atau pembelajaran. Mengumpulkan sumber daya untuk digunakan di ruang kelas matematika adalah proses berkelanjutan yang harus terjadi sepanjang karir seseorang sebagai guru. Guru matematika harus membangun perpustakaan pribadi kecil dari buku-buku sumber daya tentang matematika dan pengajaran matematika, dan harus mengumpulkan model matematika, permainan, demonstrasi, alat bantu audio visual, dan perlengkapan pengajaran atau pembelajaran secara teratur. Terima kasih, kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Kak Uci. Baik, selanjutnya materi akan disampaikan oleh Kak Tia. Kepada Kak Tia dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Auci. Yang C, menugaskan dan mengevaluasi pekerjaan rumah. Beberapa studi menunjukkan menyelesaikan tugas pekerjaan rumah memiliki efek positif pada nilai tes siswa, dan studi penelitian lain tidak menemukan perbedaan yang signifikan antara hasil tes siswa yang ditugaskan pekerjaan rumah dan mereka yang tidak. Beberapa faktor dapat menjelaskan temuan yang tidak inklusif ini yang menyimpulkan nilai pekerjaan rumah. Yang pertama, merencanakan dan mempersiapkan tugas untuk pekerjaan rumah. Kedua, jenis penugasan pekerjaan rumah. 3, memberi tugas pekerjaan rumah kepada siswa. Keempat, mengevaluasi dan menilai tugas.
Selanjutnya yang D, strategi tanya jawab di kelas. Salah satu kegiatan paling penting dalam pengajaran dan pembelajaran matematika adalah mengajukan pertanyaan. Dalam persiapan mengajar matematika, guru telah melihat bagaimana pertanyaan dapat dikembangkan dan digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan siswa dalam memenuhi tujuan pembelajaran kognitif dan afektif. Dalam model belajar dan mengajar objek langsung maupun tidak langsung, pentingnya mengajukan pertanyaan yang baik ditekankan dalam penemuan, pembuktian teorema, pemecahan masalah, laboratorium, dan model pengajaran atau penugasan inquiry. Sebenarnya, pertanyaan adalah kegiatan utama dalam sebagian besar strategi untuk pengajaran dan pembelajaran matematika. Dan dalam banyak prosedur untuk mengevaluasi pengajaran dan pembelajaran, kegiatan belajar kelompok melibatkan diskusi, penyelidikan, dan kegiatan laboratorium yang membutuhkan interaksi antar siswa dan siswa ke guru dalam bentuk pertanyaan dan jawaban. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Tia. Selanjutnya akan disampaikan oleh Hamidah. Kepada Hamidah dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu mendiagnosis dan mengatasi kesulitan belajar. Langkah-langkah dalam membantu siswa menyelesaikan kesulitan mereka dalam belajar matematika adalah: yang pertama, baik guru maupun siswa harus sadar akan adanya kesulitan dalam belajar. Kemudian, guru dan siswa harus berusaha mengidentifikasi representasi kesulitan tertentu. Guru dan siswa harus mencoba mengidentifikasi penyebab kesulitan belajar yang mungkin memerlukan menghasilkan dan menguji konjektur. Selanjutnya yaitu guru harus meminta bantuan siswa dalam mengembangkan prosedur untuk menyelesaikan kesulitan belajar. Kemudian, siswa dengan bantuan dari guru harus melaksanakan prosedur yang dikembangkan dan diakhiri dengan evaluasi keberhasilan siswa dalam menyelesaikan prosedur yang digunakan untuk membantu siswa memecahkan masalah belajarnya dalam pembelajaran, yaitu penyebab kesulitan belajar. Yang pertama, penyebab terkait sensor, penyebab emosional, penyebab motivasi, penyebab budaya, penyebab sosial, kesulitan membaca, dan kekurangan instruksional. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Hamidah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Pertama untuk mengenai teknik untuk cut. Selanjutnya tentang teknik untuk mendiagnosis. Yang pertama, mendiagnosis cacat fisik. 2, mendiagnosis cacat yang mental. Ketiga, mendiagnosis masalah emosional. 4, mendiagnosis masalah motivasi. 5, mendiagnosis hambatan budaya terhadap pembelajaran. 6, mendiagnosis masalah sosial dalam belajar. 7, mendiagnosis masalah membaca. 8, mendiagnosis kekurangan instruksional. 9. Prosedur untuk menyelesaikan kesulitan belajar. 10. Berurusan dengan masalah sensorik dan bicara. 11. Mengkompensasi ketidakcukupan mental. 12. Mengatasi kesulitan emosional. 13. Memotivasi siswa untuk belajar matematika. 14. Menanggapi pengaruh budaya pada pembelajaran. Next, selanjutnya. Menjaga kedisiplinan di ruang kelas. Pertimbangan penting dalam mengajar dan belajar matematika adalah menjaga disiplin siswa. Masalah-masalah disiplin adalah penyebab utama ketidakefektifan guru, dan banyak guru yang meninggalkan profesi guru melakukannya karena mereka tidak mampu membuat lingkungan kelas yang disiplin. Pertama, itu ada pendekatan terhadap disiplin. Kedua, ada penyebab masalah disiplin.
Yang ketiga, mencegah masalah disiplin. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Endah. Kepada Endah dipersilahkan. Terima kasih moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pengujian dan penelitian siswa. Penilaian siswa. Pengujian adalah cara yang diterima untuk menilai pembelajaran matematika siswa, dan hampir semua guru matematika sekolah menengah menggunakan skor tes dalam menentukan nilai siswa. Adapun yang harus diperhatikan yaitu yang pertama jenis tes dan item, yang kedua memilih dan menyusun tes, yang ketiga memberikan tes kepada siswa, yang keempat menandai tes dan menetapkan nilai, yang kelima mengevaluasi tes dan menggunakan hasil tes. Selanjutnya, mengevaluasi efektivitas mengajar guru. Di sini guru harus mengevaluasi strategi pengajaran mereka sendiri untuk menggambar kesimpulan tentang efek metode mereka pada hasil belajar siswa dan untuk meningkatkan strategi pembelajaran mereka sehingga pencapaian tujuan pembelajaran positif akan dimaksimalkan untuk masing-masing siswa mereka. Selain menggunakan hasil tes matematika untuk mengevaluasi pembelajaran siswa, guru harus secara berkala mengevaluasi hasil pengajaran mereka dengan bereaksi terhadap pertanyaan pada daftar periksa seperti berikut, yaitu mengevaluasi hasil instruksi, mengevaluasi variabel proses, instruksi pendukung mengevaluasi variabel, mengevaluasi kecakapan siswa, evaluasi siswa tentang instruksi, dan evaluasi oleh administrator sekolah. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Endah. Demikianlah presentasi yang bisa kami sampaikan dari kelompok 2, yaitu mengenai mengembangkan dan mempertahankan lingkungan belajar efektif. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.